Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz Mulyadi dan seluruh para santri pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ke-11 Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-11 Ramadan tahun ini, dilanjutkan juga dengan kegiatan rutin mengaji pasaran, tafsir Al-Quran dan kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ibadah puasa kita diterima menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghapus dosa-dosa kita masa lalu, dan taklim yang kita selenggarakan dan laksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya di dunia wal akhirah. Dan Quran, hadis yang kita baca, kita pelajari, kita pahami, mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan surah Yasin ayat ke-50 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufi'a bis-suri fa idza hum minal adasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Fal-yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fala yastati'una, maka orang mampu sapa ladina tausiatan ing tausiah ai ayyusu yata ngareh wasiat apa alladina wala ila ahlihim, lan orang maring keluarga alladina itu yang jihuna pada balikan amin aswadi maswalihim hai berapa sare aladina aswalihim dan kesibukan aladina paliyamutuna palita pada mati kabeh pihak dalam aswa wanubi kolan dan tiupisur yang dalam sangat kalah wa utawi nubi opisur kornun nafhati saniyati lil basi, yakni tiupan kapinggu lil basi karena jina atau waktu kebangkitan bainan nafota ini, dan yang dalam antara tiupan arba'un atau 40 bainan nafota itu tetap yang dalam antara tiupan arba'un atau 40 opone sanatan tamu. Fidahum lantat kala dikubur sopan ladina Faidakan fi kuburihim minal ajrasi, saking kuburan alladina minal kuburi, saking kuburan ila rabbihim maring rabbi alladina yansiluna ayakhrujuna pada metu kabeh bisuratin lawan cepat. Qalu ngendika sapa al-kufar, yakni al-kufar minhum saking alladina ya wailana celaka ay halakana, yang celaka sapa sulwa masdar lafi lalahu bil lafi. Man ba'asana min marqadina,
Ya, man wong bahasana kang ngambak kita kan sapa wong na ingsun min marqadina aimin kuburina saking tempat turu ingsun, yakni kuburan lianahum karena setuna ladina kanu anak sapa ladina bainan nafatin na bainan nafata ini dalam antara rong tiupan nah ini nah ale pada dulu kabel abnu ada bukan marah dan pada soalan ada tawiki al-ba'su yakni tawiki al-ba'su ada al-ba'su yakni tawiki tegese hari kebangkitan dinane tangi saking kuburan ma wa'ada rahman wa sadaqah mursalin ay alladzi wa'ada kang wis janjeni bihi kelawan ma sapa ar-rahmanu kang maha welas yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala wa sadaqalan beneri fihi benerakan fihi lama sapa al-mursaluna para rasul kang den utus kabeh ay aqarru kang netepaken sapa rasul hina la yanfa'uhumul ikrar tatkala orang manfaatuhum minal ladina apa likarna tepakan wakila yuqalu lahum dan den ucapaken apa yuqalu lahum yuqalu dan ucapaken lahum maringal ladina apa dalika mongkon yaumal ba'ts ingkanat illa sayhatan wahidatan wa idahum jami'un ladaina muhdharun ingkanat ora anak ya pobasi iku illa sayhatan wahidah angin jeritan kang suwiji faidahum lan ta'alana hum mutawalladina iku jami'un pada kumpul kabeh ladena insan ingsun muhdharun tegese kang den hadiraken kabeh fal yauma maqauta dina iki ing dalam beliau maka ing dalam dina iki la tudlamu ora den dolimi sapa nafsu nawakawakan saen ing suwiji winiji wala tuzauna ora den bales sira kabeh illa ma kuntum angin kelawan balesan ma barang kuntum kang ana sapa sira kabeh utak maluna pada ngamal sapa sira kabeh. Setelah kemarin bahas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, seandainya meniupkan sekali saja hancur semuanya ya kan, tapi Allah tidak lakukan belum waktunya ya. Sekarang belum, kemarin belum, besok belum, nanti pada waktunya saat tiba hari kiamat Allah akan perintahkan Israfil sekali saja. Yang pertama, 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu mematikan semua makhluk hidup, yang manusia, hewan semua, menggoncangkan, menghabiskan semua dunia beserta isinya. Itu tiupan pertama, sehingga nanti semua itu mati semua. Nah, tidak ada yang bisa saling tolong menolong saat itu. Tiupan pertama, sehingga nakam apa? Wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Di antara mereka sudah tidak ada yang mampu lagi mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan tausiah, sudah tidak bisa saat itu. Yang bisa itu masih saat sekarang. Makanya mumpung masih bisa, ayo ngaji. Masih bisa dinasehati, masih bisa ada yang nasehati. Nanti di akhir zaman, di hari di mana Allah perintahkan tiupan Israfil dilaksanakan, sudah porak-poranda. Udah nggak boro-boro mikirin ngaji, boro-boro mikirin sholat, udah boro-boro mikirin yang lain. Nah, selamat dari huru hara kiamat saja udah susah ya, masing-masing yang selamat. Makanya watadum kullu murdiatin hamlah, nanti saking hiruk pikuknya, saking dahsyatnya peristiwa,
banyak ibu-ibu hamil yang melahirkan bayinya di jalanan. Yang mereka ada yang waktunya memang udah lahir, ada waktunya belum lahir, bayi berjatuhan di jalanan. Saking peristiwa luar biasa digoncang. Orang saking pada takutnya, orang saking pada stresnya. Bayi berceceran di jalan. Yang Quran disebutkan kullu murdiatin taduham. Nanti setiap yang menyusui, yang hamil, kullu hamlin taduhamlah. Yang hamil, baik hamil tua maupun hamil muda, banyak bayi yang keluar dari ibunya. Tapi besarnya peristiwa, takutnya peristiwa. Boro-boro ada yang membawa ke rumah sakit, semuanya juga takut. Semuanya tunggang langgang. Ya fi'rul mar'u min akhihi, ya kan, dari saudaranya, wa bihi wa ummihi wa bani, akan lari semua masing-masing dari bapaknya, dari saudara, dari ibunya, dari anaknya. Ya, semuanya akan tunggang langgang karena lihat peristiwa. Coba aja kalau waktu kita lihat ada banjir, orang lari masing-masing. Ada tsunami, orang lari masing-masing pengen selamat sendiri-sendiri dulu. Karena dalam situasi yang sulit, situasi yang berat, boro-boro berpikir nolong orang lain, untuk dirinya sendiri dia berpikir belum tentu selamat. Maka mau menolong orang itu ya saat sekarang, mumpung masih bisa mau nolong, masih mumpung masa tenang, masih santai. Kalau nanti udah nggak bisa, harta nggak berfungsi, jabatan nggak berfungsi, semua udah nggak berfungsi saat itu, ya udah nggak ada. Jadi sekarang kalau mau nolong, mau nasihati, mau cari ilmu, mau belajar itu dari sekarang. Sampai wasiat nasihati aja udah nggak bisa. Wala istatiu nasihatau wala ila ahli yarji'un. Bahkan orang yang pergi ke pasar pun nggak bisa balik lagi ke pasar. Yang pergi kantor nggak bisa balik lagi kantor. Yang ke sawah nggak bisa balik lagi ke sawah. Semuanya pada mati di jalanan. Itu peristiwa yang luar biasa. Ya. Jadi wala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Tidak ada yang bisa saling menasehati, bisa memberikan pesan dan sebagainya. Begitu juga tidak ada yang sempat kembali ke keluarganya. Yang sudah keluar rumah nggak balik lagi. Itu peristiwa nanti saat tiupan, ya kan? Pertama nanti baru tiupan yang kedua adalah membangkitkan kembali semua manusia yang sudah mati. Ya, nah jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua di sini sebutkan apa yang nafota ini arba'una sana. Antara tiupan Israfil yang pertama menghancurkan bumi beserta isinya, setelah lulu lantak semuanya hancur, udah nggak ada bumi, nggak ada langit, nggak ada bintang, nggak ada bulan, udah nggak ada makhluk hidup, dunia ini udah hancur lulu lantak. Nah tinggal 40 tahun kemudian tiupkan kembali. Nah itu yang al-ba'si, manusia baru bangkit dari kuburannya masing-masing. Nah nanti di situ manusia ada secara global dua wajah. Ada wajah yang berseri-seri, bersinar, bercahaya. Ada wajah yang gelap gulita, menakutkan dan serem. Jadi secara global. Nah, wajahnya pun berubah, nggak seperti sekarang. Ya, ada yang wajahnya rusak, ada yang wajahnya menakutkan dan sebagainya, ada yang kayak berwajah maaf binatang dan sebagainya, ya kan? Itu bisa terjadi nanti sesuai dengan amal perbuatan manusia masing-masing di dunia. Jadi nggak bisa sekarang kalau mau benar, sekarang kalau mau baik, wahai manusia, ya
Sekarang kalau mau puasa ya sekarang, jangan nanti nggak bisa puasa lagi. Kalau mau sodako ya sekarang, karena nanti boro-boro mau sodako mikirin dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi mikirin orang lain. Orang bersodako, berinfak itu karena terpikir membantu orang lain atau memberi orang lain. Tapi kalau saat itu semua hancur dirasa, dirinya pun hancur, bagaimana bisa membantu orang lain? Nah, ini kesempatan emas, Allah berikan kesempatan untuk kita berbuat baik, ya kan? Mumpung kiamat masih jauh, masih lama, mudah-mudahan masih bisa kita melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah kiamat udah nggak bisa lagi. Wa nufi'a fis-suri fa idza hum minal adasi ila rabbihim yansilun. Nanti pada saat tiupan yang diperintahkan oleh Allah kepada Israfil, mereka semua ada dalam kuburan mereka dan mereka akan keluar ya dari kuburan masing-masing mereka dengan cepat. Nah itu mereka, kita termasuk semua yang dikubur manapun, di tempat kuburan manapun, TPU manapun, semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan amal. Ila rabbihim yansilun ayakhrujuna bisur'ah. Akhirnya semuanya menuju kepada Allah. Ya, dikumpulin. Kemarin ayat apa? Ladena muhdar. Di sini nanti diulang lagi di ayat yang 53, in kana jilla sa'ata wa yahidana fa idahu jami'ul ladena muhdar. Nanti akan dihadapkan semuanya di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dan tidak ada manusia yang terlewat, ngumpet. Ada tak ngumpet aja, ya ngumpet bisa orang di dunia ngumpet, di akhirat udah nggak ada yang ngumpet di hadapan Allah, ya. Udah nggak ada yang bisa orang lari, ya, dari tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua digiring menuju satu titik yang disebut alam mahsyar tadi, di mana itu tempat kumpulnya manusia, menunggu antrian satu persatu sampai pada apa keputusan yang ditetapkan oleh Allah. Apakah baik atau buruk, apakah ahli surga atau neraka. Kalau yang dihisab itu orang beriman, orang Islam, karena diperhitungkan amal baik dan amal buruknya. Tapi kalau orang kafir, yang orang yang tidak beriman kepada Allah, itu tidak dihisab lagi karena udah pasti neraka. Jadi ada dua kelompok besar yang tidak dihisab. Pertama, tidak dihisab masuk surga. Masuk surga nggak dihisab langsung, itu rombongan para nabi, para rasul, para siddiqin, itu tanpa dihisab. Ada lagi yang tanpa dihisab, tanpa dihitung, tapi langsung masuk neraka, udah pasti. Ayatnya, "Yawma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan." Pada hari ini tidak akan ditanyakan, tidak akan dihisab orang-orang apa? Andam biinsu walajan. Apa? Kelompok jin dan kelompok manusia. Yang minal kafirin, dari yang kafir semuanya itu tidak apa? Tidak dihisab. Yu'raful mujrimuna bisimahum wa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Ditandai orang-orang yang ahli neraka tidak dihisab itu, ya, nanti ada yang dilempar bin nawasi, ubun-ubunnya, ada juga yang dilempar wal aqdam, kakinya, lapak kakinya diseret, ya, dilempar ke neraka. Nggak dihisab. Dua kelompok besar, kelompok kafirin
munafikin, musyrikin itu masukin neraka, udah pasti, udah dihisab lagi langsung. Yang dihisab ini kelompok pertama ahli surga, dihisab amal kebaikannya lebih banyak. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Jadi kelompok pertama udah masuk surga. Di kelompok yang kedua masuk surga dihisab, dihitung, ditimbang amal kebaikannya. Oh ternyata alhamdulillah para santri pondok Tafid Nurul Quran amalnya baik-baik, dosanya sedikit, masuk. Oh setelah ditimbang masuk surga semua. Ya di depan zaman, di depannya. Yang paling kecil apa yang paling gede yang udah dewasa semua ya kan ya, insya masuk semua. Rombongan-rombongan ahli Quran, rombongan ahli sodako, rombongan ahli haji, ahli zakat, ahli jihad, masing-masing ada benderanya. Ini kelompok ahli surga yang dihisab tapi masuk surga tanpa masuk neraka. Kelompok kedua dihisab, dihitung. Wah ternyata amal kebaikannya masih lebih sedikit. Kalau tadi banyak amal solehnya, rombongan tadi dosanya dikit, dijamin masuk surga. Ada kelompok kedua, deg-degan nih, ya, setelah ditimbang amal baik, amal buruk, gini goyang, wah hampir sama ini. Gimana? Ternyata alhamdulillah berat gini, lebih sedikit, amal kebaikannya lebih sedikit, masuk surga tanpa neraka. Nah ini beruntung, makanya kita harus kurangi, tinggalkan dosa semaksimal kita lakukan kesolehan, amal baik kita, supaya walaupun ini dikit aja, jangan sampai dosa kita lebih dari amal soleh kita. Nah makanya ini Ramadan diberikan untuk memperbanyak apa? Amal soleh sekaligus untuk mohon ampun kepada Allah untuk semua umat Rasulullah. Supaya apa tadi? Besok di akhirat ditimbang itu lebih berat kebaikannya dibanding kesalahannya. Lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Karena orang masuk surga itu adalah orang yang sudah tak punya dosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bukan berarti berdosa itu boleh, tapi yang paling terpenting setelah dulu masa lalu kita ada kesalahan, ada dosa, segera terus menerus mohon ampun, terutama di bulan Ramadan. Nah kalau sudah kita sebelum mati dosa kita diampuni karena kita terus minta ampun, maka aman. Ya aman, tinggal kita isi kebaikannya, lebih dikit pun nggak apa-apa. Yang penting amal kebaikan lebih banyak daripada dosa, pahala lebih banyak daripada dosa. Ada lagi kelompok ketiga ditimbang lagi. Wah ternyata mustawiyan baina hasanatihi wa sayyiatihi. Ada lagi sama. Nah, ditimbang lagi, duk sama lagi. Wah sama lagi. Bagaimana ini keputusan di Allah? Kalau Allah ampuni dosanya, maka menjadi berat amal kebaikannya masuk. Yang kedua, syafaat dari Rasulullah. Ya, syafaat dari Rasulullah. Rasulullah syafaat tidak masuk surga aja. Ini yang sama. Ada juga syafaat dari sahabatnya, dari temannya, soleh temannya. Dulu akrab dengan orang itu, baik sama orang itu, sering nolong sama itu, sering bantu orang itu. Orang itu orang soleh, orang baik. Maka dia juga menolong temannya yang dulu sering membantunya. Ini pentingnya punya sahabat baik, bukan punya sahabat jahat. Punya teman baik itu penting. Ya, punya orang soleh,
punya orang yang alim, ada yang dekat dengan Allah, punya ulama yang baik. Itu untuk pegangan kita saat dalam kondisi genting, kita dimasukkan neraka apa surga ini. Nah ini perlu pertolongan, ya, karena tidak ada lagi yang nolong itu. Dunia layan bau malun wala banun, laman atallaha biqalbin salim. Atau ada syafaat Quran, nanti dia datang. Karena dulunya dia rajin baca Quran, ja'al Qur'anu kana syafi'an lahu. Nanti Quran akan datang kepada orang yang suka membacanya. Waktu di dunianya datang mencarinya, membela mati-matian agar orang itu masuk surga tanpa neraka. Ya, kelompok keberapa? Ketiga. Kelompok keempat ditimbang lagi, ternyata dosanya lebih banyak daripada daripada pahalanya. Pahalanya dikit banget, ya, dosanya banyak banget. Diberikan syafaat oleh Rasulullah susah, nggak bisa disyafaati oleh yang lain, nggak bisa. Akhirnya diponis masuk neraka karena dia jarang sholat, jarang puasa, jarang ibadah, jarang berbuat baik. Cuman memang matinya iman, ya, matinya masih beriman, nggak kafir, masuk neraka. Nah, diponis masuk neraka. Tergantung dosanya, puluhan tahun apa berapa tahun, terserah sesuai dengan dosa. Nabi memberikan syafaat, nggak bisa juga, karena ibarat sarung bukan sobek, bukan bolong, tapi sobek semuanya. Ditambalnya susah, masuk neraka. Ada lagi kelompok lagi yang lain ditimbang. Ini rombongan mukmin muslim ini, kalau kafir udah masuk duluan ke neraka, dan ditimbang lagi. Ada lagi yang ditimbang, ternyata alhamdulillah masih dosanya apa? Walaupun lebih banyak, tapi nggak terlalu kayak yang tadi. Ya, akhirnya dapat syafaat. Masuk neraka, masuk. Cuma yang mestinya misalkan setahun setengah tahun, yang mestinya setengah tahun, karena dapat syafaat, dapat ampunan dari Allah, dia jadi 2 bulan. Ada yang mestinya 2 bulan jadi sebulan. Tapi juga walaupun sebulan, di akhirat itu 1 hari 1000 tahun. 1 hari di akhirat apa? Alfa sanatin mimma ta'udun. 1000 hari yang sehari, 1000 tahun dari yang kamu hitung. Masya Allah. Ya, disiksa di neraka sebulan akhirat berarti 30.000 tahun. Kita dari subuh sampai maghrib puasa aja udah lemes, pengen minum nggak bisa, makan nggak bisa, apalagi di neraka 1000 tahun. Na'udzubillah min. Nah, maka itulah sebenarnya Allah beritahu cerita seperti ini agar kita mempersiapkan diri. Karena ini pasti, bukan bohong, bukan dongeng biasa. Ini pasti nanti akan terjadi kepada manusia. Ya, pasti. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka menyadari, tapi sadarnya sudah di kuburan. Sayangnya sudah di akhirat. Mereka sadar, qalu ya wailana. Nah, celaka kami, bahaya kami, sengsara kami. Apa yang terjadi hari ini semuanya sudah diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, itu benar. Ya, memba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Wah, jerit semua. Oh ya wailana. Nah, itu waktu belum dihisab. Pas dibangkitkan di kuburan, mereka sadar betul semua. Orang-orang kafir menyesalnya dengan penyesalan yang luar biasa. Balik ke dunia udah nggak ada dunia, udah nggak bisa manusia balik ke dunia, udah nggak bisa. Jalannya harus ke depan menuju akhirat yang bahagia
akan bahagia selamanya, yang celaka akan celaka yang sangat berat. Nah, ini Allah sadarkan kita, Allah ingatkan kita melalui nabinya, melalui rasulnya, yang melalui para ulama, para kiai, mengingatkan kita agar kita ingat betul peristiwa itu. Lima ba'dal maut, yakni peristiwa yang akan terjadi setelah kematian itu pasti terjadi. Jadi hidup ini bukan hanya sementara di dunia, ya hidup selama-lamanya, tapi sementara di dunia, bukan hidup selamanya. Yang selamanya di akhirat. Kita mau milih yang mana? Ya kan? Mau hidup kufur sementara tapi selamanya disiksa, mau kita mukmin muslim taat patuh sama Allah, insya Allah nggak sengsara di dunia, tapi dijamin pasti orang beriman dan beramal soleh diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Baqarah masih awal, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nah, itu pasti, maka kita harus yakin, harus iman. Ya. Kelihatannya kayak begini, kaliannya itu beruntung kalian. Tidak jauh dari Quran, tidak jauh dari sholat, tidak jauh dari kebaikan. Itu beruntung. Betapa banyak anak-anak yang hari ini ya nggak baca Quran di Ramadan, nggak puasa di Ramadan, tawuran. Kemarin di Jakarta tawuran 7 anak remaja SMP dan SMA meninggal dunia. Coba bayangin, puasa tawuran sampai mati. Matinya su'ul khotimah karena tawuran, berantem. Kalau matinya lagi puasa, matinya lagi sholat, matinya lagi baca Quran, matinya lagi berbuat baik, mending matinya tawuran. Dia mati sebenarnya kalau keduluan dibunuh, sebenarnya dia juga mau bunuh. Na'udzubillah ya. Kan orang tawuran kan sama-sama pengen bunuh, pengen nyakiti orang. Berarti yang disakiti atau yang mati itu karena duluan kena lawannya. Na'udzubillah min. Nanti akan menyesal di akhirat. Sebelum di akhirat pun dia menyesal saat dibangkitkan. Ya Allah, kami benar celaka. Ternyata ma wa'ada rahman wa sadaqa mursalun hada ma'ada. Sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, dibenarkan, disampaikan oleh Rasulnya, ternyata benar semua. Cuma sayang, kesadaran itu tumbuh muncul saat sudah tidak berarti. Jadi kalau mau sadar, kapan berarti itu? Bermakna, bermanfaat kesadaran manusia ya sekarang di dunia. Mari kita sadar, mari kita ingat bahwa ada kehidupan yang hakiki dan abadi, yaitu setelah kematian, hidup lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka orientasi orang yang paling cerdas itu, orientasinya, cita-citanya bukan sekedar menjadi orang yang sukses dunia, tapi bagaimana sukses akhiratnya, selamat akhiratnya. Bukan hanya mengumpulkan harta, jabatan, pangkat dan sebagainya, tapi kalau akhiratnya tidak selamat. Ya.
Boleh mengumpul harta, pangkat, jabatan, semuanya itu untuk keselamatan akhiratnya. Kalau cuma mau jadi koruptor, mau jadi maling uang rakyat, uang negara, ngapain? Ya kan? Sekalipun tuh kaya raya, kalaupun tuh nggak ketemu KPK, nggak ketemu kejaksaan, besok ketemu sama Allah, ketemu sama Mungkar Nakir, ketemu sama malaikat Malik, nunggu. Nah, besok ini nih yang koruptor timah ini koruptor minyak ini, gediknya kata malaikat. Apa? Ayo, kalau sekarang masih bisa dipermainkan, besok di akhiratnya. Maka orang yang paling cerdas, ya orang yang paling cerdas, orang paling pintar itu orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Mengenai surah Yasin itu banyak cerita tentang akhirat, sehingga sering dibacakan misalkan dalam acara orang yang meninggal dunia, karena mengingatkan. Cuma masalahnya yang di samping kanan kiri nggak ngerti ya isi Yasin itu. Ya, padahal sedang mengingatkan untuk yang hidup juga. Quran itu kan hudalil muttaqin, petunjuk. Nih dibacain depan orang yang mati, orang yang akan mati, lagi ngingetin yang hidup, tapi yang hidupnya nggak ngerti karena nggak tahu artinya. Bener nggak? Sama kayak orang lagi dibacakan nanti begini setelah mati begini nih ayatnya, masih nggak percaya sama Quran, ya terserah, ya kan? Wahai manusia, in kanat illa sayhatan wahidah. Tidak ada saat itu kecuali tiupan yang pertama, faidahum jami'un ladaina muhdharun. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka kemudian faidahum jami'un ladaina muhdharun, dikumpulkan semua, ay jami'un majmu'un. Ya. Dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatku, di sisiku, menghadapku. Semuanya muhdharun, dihadirkan, nggak ada yang bisa ngumpet. Ya, kayak anggota DPR sampai sekarang belum ketemu, ya kan? Sama KPK, kok bisa orang kabur nggak ketemu? Ya, padahal orang mau terbang ke luar negeri harus ada bikin paspor, harus ada apa? Bikin visa, mestinya ketahuan lewat bandara, ya kan? Tapi bisa nggak ketemu, nggak tahu, Allah alam. Besok kata Allah, kamu kabur di dunia masih bisa, ngumpet bisa, ya bohongi aparat bisa, tapi besok aku tidak akan bisa dibohongi. Pasukanku tidak tanggung-tanggung malaikat. Ya, nanti orang ngumpet loh, ping digituin aja kayak gundi, tau nggak? Ngumpet lo di sawah, ayo mau ngapain? Ting, mental tuh sama malaikat, ya kan? Yang giring malaikat, ayo, kayak bebek digiring, nggak bisa kabur kan? Di dunia masih bisa kabur, di dunia masih bisa ngumpet, di dunia masih bisa mangkir, ya di akhirat mah nggak bisa. Maka inilah kesempatan emas yang Allah berikan kita di dunia ini, adalah hakikatnya untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menyembahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Jangan pernah berhenti beribadah, berbuat baik sampai mati tiba. Kalau pengen berhenti ibadah, berhenti sholat, berhenti puasa, berhenti belajar, berhenti yang lainnya, maka matilah duluan. Insya Allah berhenti, gak ngaji lagi. Insya Allah gak puasa lagi. Insya Allah gak sholat lagi kalau sudah mati. Tapi tinggal nunggu apa hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 53. Ya.
sampai ayat 53. Nanti besok cerita tentang kenikmatan. Kalau tadi cerita tentang orang-orang yang sengsara, besok cerita orang-orang yang nikmat, orang-orang yang bahagia. Falyawma la tudlaw nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi amal soleh kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin, semakin mantap, semakin rajin meningkatkan ya belajarnya, hafalnya, atau kalau yang dewasa ibadahnya, serta selalu mempersiapkan diri berbuat baik dengan berbuat baik agar kita kelak menjadi orang yang bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.